Halo Ibu Tiara dan teman-teman sekalian. Izin perkenalkan diri, saya Puspita Nurul dengan NPM 24110111112. Pada video ini saya akan membahas Starbucks sebagai salah satu perusahaan multinasional yang berhasil melakukan ekspansi bisnis secara internasional. Pembahasan ini akan dikaitkan dengan materi bisnis internasional mulai dari bab 9 hingga bab 15. Baik, di bab 9 ada Foreign Direct Investment atau FDI. Foreign Direct Investment atau FDI adalah investasi yang dilakukan perusahaan di negara lain untuk memperoleh kepemilikan atau pengendalian terhadap aktivitas bisnis di negara tersebut. Starbucks melakukan ekspansi internasional dengan tujuan utama mencari pasar baru atau market seeking motive. Ketika pasar Amerika Serikat mulai mendekati titik jenuh, Starbucks mulai memperluas operasinya ke berbagai negara seperti China, Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara lainnya. Salah satu contoh paling penting adalah ekspansi Starbucks ke China. Starbucks melihat adanya peluang pertumbuhan dari meningkatnya kelas menengah dan perubahan gaya hidup masyarakat Cina. Starbucks kemudian menginvestasikan sumber daya yang besar untuk membangun jaringan toko dan memperkuat mereknya di negara tersebut. Starbucks bahkan pernah mengoperasikan ribuan gerai di China sebagai salah satu pasar terbesarnya di luar Amerika Serikat. Starbucks juga terus melakukan kerjasama strategis di China untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Dengan demikian, motif FDI Starbucks tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat posisi global perusahaan. Lalu di bab 10 ada Entry Mode Strategy. Entry Mode adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Beberapa bentuk entry mode antara lain exporting, licensing, franchising, dan joint venture. Starbucks tidak hanya menggunakan satu metode masuk pasar. Perusahaan ini memilih metode yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Di Indonesia, Starbucks beroperasi melalui lisensi yang dijalankan oleh PT MAP Boga Adi Perkasa melalui anak usahanya, PT Sari Coffee Indonesia. Starbucks pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2002 melalui kerjasama tersebut. Alasan Starbucks memilih licensing adalah karena perusahaan dapat memperluas pasar dengan risiko lebih rendah dibandingkan menggunakan seluruh operasinya sendiri. Selain itu, mitra lokal lebih memahami regulasi, budaya, serta perilaku konsumen setempat. Dengan strategi ini, Starbucks dapat tumbuh lebih cepat tanpa kehilangan kontrol terhadap standar mereknya. Selanjutnya di bab 11 ada Global Strategy. Dalam bisnis internasional, terdapat dua pendekatan utama, yaitu standardization dan adaptation. Standardization berarti perusahaan mempertahankan keseragaman produk dan identitas merek di seluruh dunia, sedangkan adaptation berarti perusahaan menyesuaikan produknya dengan kondisi lokal. Starbucks menerapkan kombinasi keduanya. Dari sisi standardization, Starbucks mempertahankan logo, desain toko, kualitas pelayanan, konsep coffee house, dan pengalaman pelanggan yang relatif sama di berbagai negara. Namun dari sisi adaptation, Starbucks menyesuaikan menu, promosi, dan beberapa elemen produk sesuai budaya lokal. Misalnya, di negara-negara Asia, Starbucks menawarkan berbagai minuman dan makanan yang disesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Strategi kombinasi ini memungkinkan Starbucks menjaga identitas globalnya sekaligus tetap relevan dengan kebutuhan konsumen lokal. Inilah salah satu alasan mengapa Starbucks mampu diterima di berbagai negara dengan budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya di bab 12 ada organisasi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional membutuhkan struktur organisasi yang mampu mengelola operasi lintas negara secara efektif. Sebagai perusahaan global, Starbucks memiliki kantor pusat di Seattle, Amerika Serikat, yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan strategis. Namun, operasional perusahaan dibagi ke dalam berbagai wilayah internasional agar koordinasi lebih efisien. Melalui struktur global tersebut, Starbucks dapat mengendalikan kualitas produk, standar pelayanan, strategi pemasaran, dan pengembangan merek secara konsisten di seluruh dunia. Struktur organisasi global juga memungkinkan Starbucks mengintegrasikan berbagai aktivitas bisnis dari berbagai negara sehingga perusahaan dapat memperoleh efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif. Lalu di bab 13 ada Global Human Resource Management. Dalam manajemen sumber daya manusia global, perusahaan harus mampu mengelola tenaga kerja dari berbagai negara dan budaya. Starbucks dikenal memiliki budaya perusahaan yang kuat. Untuk menjaga konsistensi budaya tersebut, Starbucks menerapkan pelatihan yang relatif seragam bagi karyawannya di seluruh dunia. Karyawan Starbucks tidak hanya dilatih mengenai pembuatan produk, tetapi juga mengenai pelayanan pelanggan dan nilai-nilai perusahaan. Selain itu, Starbucks juga menggunakan praktik expatriate management, yaitu penempatan manajer atau tenaga ahli pada negara tertentu untuk membantu transfer pengetahuan, budaya perusahaan, dan standar operasional. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen SDM global antara lain perbedaan budaya kerja, bahasa, nilai sosial, serta ekspektasi karyawan yang berbeda di setiap negara.
Oleh karena itu, Starbucks harus mampu menyeimbangkan standar global dengan kebutuhan lokal. Lalu di bab 14 adalah International Marketing. Pemasaran internasional membahas bagaimana perusahaan mengelola produk, harga, distribusi, dan promosi di pasar global. Pada aspek produk, Starbucks menawarkan produk inti berupa kopi premium dan pengalaman coffee house yang konsisten. Namun, perusahaan tetap melakukan penyesuaian menu sesuai karakteristik pasar lokal. Pada aspek harga, Starbucks menerapkan harga yang berbeda di setiap negara karena dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, biaya operasional, kurs mata uang, dan tingkat persaingan. Pada aspek distribusi, Starbucks menggunakan jaringan gerai fisik, layanan pemesanan digital, aplikasi mobile, serta kerjasama dengan layanan pengantaran makanan. Sedangkan pada aspek promosi, Starbucks memanfaatkan media sosial, program loyalitas pelanggan, kampanye digital, dan promosi yang disesuaikan dengan karakteristik pasar masing-masing negara. Strategi pemasaran ini membantu Starbucks membangun citra sebagai merek global sekaligus mempertahankan kedekatan dengan konsumen lokal. Lalu terakhir ada bab 15, International Finance. Dalam keuangan internasional, perusahaan multinasional menghadapi risiko nilai tukar atau exchange rate risk karena beroperasi di banyak negara dengan mata uang yang berbeda. Starbucks memperoleh pendapatan dari berbagai negara menggunakan mata uang lokal, seperti rupiah di Indonesia, yuan di Cina, yen di Jepang, dan berbagai mata uang lainnya. Namun, laporan keuangan perusahaan secara global menggunakan dolar Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan Starbucks menghadapi risiko fluktuasi kurs. Jika nilai tukar suatu mata uang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka nilai pendapatan yang dikonversi ke dolar juga dapat menurun. Selain itu, Starbucks juga harus mengelola risiko ekonomi global, perubahan suku bunga, inflasi, serta kondisi pasar internasional yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan internasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis Starbucks secara global. Nah, dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, Starbucks menunjukkan bahwa teori-teori pada bisnis internasional bisa diterapkan secara nyata untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di pasar global. Sekian, terima kasih.